Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Khairan, NIM 19323052, Prodi Teknik Sipil NK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai semen Portland pada mata kuliah Teknologi Beton Senin pagi. Baiklah, mari kita mulai saja. Yang pertama yaitu ada pengertian semen Portland. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku batu kapur atau gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau buluk. Batu kapur atau gamping mengandung senyawa kalsium oksida, sedangkan lempung atau tanah liat mengandung senyawa silika oksida, aluminium oksida, besi oksida, dan magnesium oksida. Dinamakan semen Portland sendiri karena pada abad ke-18 seorang insinyur membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat membangun menara suar di Eddystone di Inggris. Dan Joseph Aspidin mengambil atau mengurus hak paten ramuan tersebut yang kemudian dinamai dengan semen Portland. Ia menamakan semen Portland karena warna hasil akhir olahannya setelah membeku mirip dengan tanah atau batuan yang terdapat di Pulau Portland atau Inggris. Kita lanjut saja. Yang kedua, ada proses pembuatan semen. Yang pertama, ada dua macam proses pembuatan semen. Yang pertama yaitu proses basah. Tahap-tahapnya, semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, dihancurkan, dan diluapkan kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak bakar atau bunker crude oil. Proses ini jarang digunakan karena masalah keterbatasan energi bahan bakar minyak. Yang kedua ada proses kering. Tahap-tahapnya yaitu pertama menggunakan teknik penggilingan dan blending, kemudian dibakar dengan bahan bakar batu bara. Pada proses basah, bahan dihancurkan, baru digiling dalam penggilingan pencuci sampai bentuknya seperti bubur. Selanjutnya bubur bahan diambil untuk diuji dan dikoreksi komposisi kimianya dengan merubah kandungan kapur dan kandungan tanah liat. Untuk selanjutnya dipompakan ke dapur pembakaran. Yang selanjutnya lebih rinci tentang tahap-tahap proses basah. Detail-detailnya yang pertama adalah proses pengeringan dan penggilingan bahan baku di rotary dryer dan roller mill. Proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, proses pembakaran raw mill untuk menghasilkan terak atau bisa kita sebut clinker, yaitu bahan setengah jadi yang dibutuhkan untuk pembuatan semen. Yang keempat, ada proses pendinginan terak. Yang terakhir yaitu proses penggilingan akhir di mana clinker dan gypsum digiling dengan semen mill. Selanjutnya, tujuan pemakaian semen. Tujuan pemakaian semen dapat diklasifikasikan menjadi 9 jenis. Itu artinya ada beberapa jenis semen dengan kegunaan dan fungsi-fungsi yang berbeda masing-masing. Yang pertama ada semen Portland yang terdapat 5 kelas pada semen Portland, yaitu pertama kelas 1. Semen Portland kelas 1 digunakan untuk membangun konstruksi yang tidak memerlukan syarat khusus, misal perumahan, jalan raya, landasan pacu, dan lain-lain. Semen Portland kelas 2 digunakan untuk membangun di tanah rawa, pinggir laut, saluran irigasi, dan bendungan. Semen Portland kelas 3 digunakan dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan tol,
dan bandara. Semen Portland kelas 4 digunakan pada bangunan yang kondisinya dapat dipengaruhi perubahan temperatur, semisal seperti pada saat di dam atau bendungan dan lapangan udara. Portland kelas 5. Portland kelas 5 digunakan untuk membangun proyek yang memiliki kandungan sulfat tinggi, semisalnya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, tempat pengolahan limbah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu semen pozzolan. Semen jenis ini dibuat dengan cara menggiling perak, bahan pozzolan, dan gipsum biasanya. Semen jenis ini digunakan untuk membangun konstruksi yang membutuhkan sulfat, ketahanan sulfat, dan panas tinggi, misal yang di dermaga dan di jembatan. Ketiga, jenis semen putih. Semen putih biasanya digunakan untuk keperluan dekorasi atau penyelesaian akhir sebuah ruangan. Umumnya, semen ini digunakan untuk melapisi sambungan keramik, permukaan teras, dan lain-lain. Semen minyak sumur yang keempat. Semen sumur minyak biasa digunakan pada proyek pengeboran sumur minyak dan gas. Yang kelima, semen super masonry. Semen ini biasa digunakan untuk pembuatan berbagai elemen konstruksi. Beberapa di antaranya memiliki fungsi yaitu untuk membuat paving block, hollow brick, dan tegel. Yang keenam, ada semen Portland Composite. Jenis semen ini terbuat dari hasil penggilingan perak, beberapa bahan non-organik, dan gipsum. Semen Portland Composite juga kerap digunakan untuk membuat beton pracetak, paving block, dan konstruksi beton umum. Ketujuh, jenis semen campuran. Semen campuran tidak dijual bebas di pasaran. Biasanya semen ini digunakan untuk membangun konstruksi di lingkungan air laut. Salah satu konstruksi yang menggunakan semen campuran adalah Jembatan Suramadu yang ada di Palembang. Yang kedelapan, semen antibakteri. Semen antibakteri ini dibuat dengan cara mencampur semen Portland dengan bahan antibakteri. Sejumlah proyek konstruksi menggunakan semen jenis ini untuk menahan pertumbuhan bakteri. Yang terakhir ada semen high alumina. Semen ini dibuat agar tahan terhadap serangan asam. Jenis semen ini umum digunakan untuk membuat beton yang tahan api atau panas dan korosi. Selanjutnya itu ada industri semen ya. Industri semen itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu proses penurunan berat. Proses penurunan berat. Karena untuk membuat 1 ton semen diperlukan bahan-bahan baku seperti yang telah disebutkan yang di atas, yang berat totalnya hampir 2 kali lipat dari produk akhir yang dihasilkannya. Sehingga industri semen adalah industri yang padat dengan modal. Yang kedua, selain padat dengan modal, industri semen juga padat dengan energi. Energi yang dipakai pada umumnya adalah energi listrik dan bahan bakar. Untuk menghasilkan 1 ton semen, energi yang dibutuhkan bisa mencapai 110 sampai 120 kWh energi listrik. Sedangkan untuk menghasilkan 1 ton klinker, energi yang dibutuhkan adalah 800 sampai 900 kilokalori energi bahan bakar. Yang ketiga adalah produksi semen merupakan industri yang bersifat ekonomi berskala besar. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena biaya produksi semen per tonnya adalah antara 26 US dollar sampai 38 US dollar. Oleh karena itu,
Industri semen merupakan industri yang bersifat ekonomi berskala besar, yang artinya semakin besar produksinya, semakin kecil biaya rata-rata per ton semennya. Yang keempat adalah proses produksi semen adalah proses yang terpadu, sehingga kemungkinan melakukan mutasi barang setengah jadi sangatlah sulit. Proses produksi dalam industri semen dilakukan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga industri semen dapat dilakukan hanya oleh industri besar saja. Yang terakhir ada sistem distribusi barang jadi hasil produksi semen adalah sederhana, yaitu melalui Asosiasi Semen Nasional, melalui truk, tangki, dan kontainer. Selain itu, tempat penimbunan barang jadi hasil industri semen juga sederhana, sehingga mudah untuk diawasi. Berikut adalah cara-cara atau tahap-tahap pemproduksian semen. Langkah-langkah utama produksi semen yaitu yang pertama adanya penggalian atau quarrying. Terdapat dua jenis material yang penting bagi produksi semen. Yang pertama adalah yang kaya akan kapur atau material yang mengandung kapur seperti batu gamping atau kapur dan lain-lain. Dan yang kedua adalah yang kaya akan silika atau material yang mengandung tanah liat. Karena batu kapur dan tanah liat tersebut merupakan campuran untuk pembuatan semen tersebut. Batu gamping dan tanah liat dikeruk atau diledakkan dari penggalian dan kemudian diangkut ke alat penghancur. Yang kedua, tahap proses penghancuran. Pada tahap penghancuran, penghancur bertanggung jawab terhadap pengecilan ukuran primer bagi material yang digali. Yang ketiga, pencampuran awal. Material yang dihancurkan melewati analisis online atau untuk menentukan komposisi tumpukan bahan. Yang keempat adalah penghalusan dan pencampuran bahan baku. Sebuah belt conveyor mengangkut tumpukan yang sudah dicampur pada tahap awal ke penampung, di mana perbandingan berat umpan disesuaikan dengan jenis klinker yang diproduksi. Material kemudian digiling sampai kehalusan yang diinginkan. Yang kelima ada pembakaran dan pendinginan klinker. Campuran bahan baku yang sudah tercampur rata diumpankan ke preheater yang merupakan alat penukar panas yang terdiri dari serangkaian siklon di mana terjadinya perpindahan panas antara umpan campuran bahan baku dengan panas dan kiln yang berlawanan arah. Kalsinasi parsial terjadi pada preheater ini dan berlanjut dalam kiln, di mana bahan baku berubah menjadi agak cair dengan sifat seperti semen. Pada kiln yang bersuhu 1350 sampai 1400 derajat Celcius, bahan berubah menjadi bongkahan padat berukuran kecil yang dikenal dengan sebutan klinker. Kemudian dialirkan ke pendingin klinker, di mana udara pendingin akan menurunkan suhu klinker hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu penghalusan. Penghalusan akhir ini dari silo klinker dipindahkan ke penampung klinker dengan dilewatkan timbangan pengumpan yang akan mengatur pembandingan aliran bahan terhadap bahan-bahan aditif. Saya salah ngomong. Pada tahap ini ditambahkan gipsum ke klinker dan diumpankan ke mesin penggiling akhir. Campuran klinker dan gipsum untuk semen jenis 1 dan campuran klinker, gipsum dan pozolan untuk semen jenis P dihancurkan dalam sistem tertutup dalam penggiling akhir untuk mendapatkan kehalusan yang dikehendaki. Semen kemudian dialirkan dengan pipa menuju silo semen.
Selanjutnya, mari kita lihat dampak-dampak dari pemproduksian semen terhadap lingkungan dan sosial. Yang pertama, dari segi lingkungan, terdapat dampak-dampak yang merugikan. Yang pertama, dampak terhadap lahan. 1. Penurunan kualitas tanah. Yang kedua, perubahan dari segi tata guna tanah akibat penebangan dan penyerapan lahan serta pembangunan lainnya. Yang kedua, terhadap air. Dampak yang merugikannya, yang pertama, penurunan kualitas air akibat limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik. Yang kedua, kuantitas air atau debit air menjadi berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan akan mengakibatkan penyerapan air hujan oleh tanah di tempat itu menjadi berkurang, sehingga persediaan air tanah menjadi menipis. Akibatnya, persediaan air tanah menjadi makin sedikit. Yang ketiga, terhadap udara. Dampak yang merugikan yang pertama dari debu. Debu yang dihasilkan yaitu debu yang dihasilkan dari proses bahan baku yang dibakar, debu yang dihasilkan saat bahan baku diangkat atau pengangkutan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi keluar pabrik, dan termasuk pengantongannya. Yang kedua, debu yang secara visual terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulauan debu tersebut. Kepulan debu tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara yang sangat merugikan. Yang ketiga, gas yang dihasilkan pembakaran bahan bakar minyak bumi dan batu bara berupa gas CO, CO2, dan SO2 yang mengandung hidrokarbon dan belerang. Yang keempat, kebisingan yang terjadi akibat mesin-mesin yang digunakan oleh pabrik, alat-alat berat seperti traktor yang digunakan, dan tuman dinamit yang digunakan untuk pengambilan kapur. Selanjutnya, yang kelima, berkurangnya keanekaragaman flora, berubahnya pola vegetasi, dan jenis endemik, berubahnya pembentuk klorofil dan proses fotosintesis. Yang keenam, berkurangnya keanekaragaman fauna seperti burung dan ikan-ikan, berubahnya habitat tanah dan air tempat hidupnya hewan-hewan. Dari segi sosial, dampak yang merugikannya yaitu pada status gizi, kadar hemoglobin darah, di mana semakin rendah status gizi seorang, semakin rendahlah kadar hemoglobin darahnya. Yang kedua, dampak lingkungan terhadap pola penyakit, khususnya penyakit saluran pernafasan yaitu bronkitis, paranglitis, dan TBC. Yang ketiga, penyakit akibat kecelakaan kerja. Penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh rendahnya mutu lingkungan seperti perut atau diare, demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Dapat kita lihat pabrik-pabrik semen yang ada di Indonesia. Ada 9 buah ya yang saya lampirkan, bisa dibaca. Ya, kita lanjut. Ada semen Portland putih. Sedikit penjelasan soal semen Portland putih. Semen Portland putih adalah semen hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling tarak semen Portland putih yang terutama terdiri dari kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa 1 atau lebih kristal senyawa kalsium sulfat. Lanjut ke penggunaan semen Portland putih. Semen Portland putih dapat digunakan untuk semua tujuan. Di dalam pembuatan adukan semen serta beton yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan singkat saya. Apabila ada kata-kata yang salah, ya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.